Prabowo Subianto dan hubungannya dengan para intelektual. Selama ini, mungkin kita cuma tahu bahwa latar belakang Presiden Prabowo Subianto adalah seorang tentara, seorang jenderal militer. Ia dikenal sebagai tentara yang terkenal erat dengan Satuan Elit Angkatan Darat Kopassus. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa Prabowo punya hubungan erat dengan para intelektual dan cerdik pandai. Meski berkarir di bidang militer, Prabowo sejak muda dikenal pintar dan cerdas. Ilmuwan politik Indonesia Fahri Ali menjelaskan bahwa Prabowo terlahir dari cosmopolitan superculture, yang berarti bahwa Prabowo berasal dari lingkungan elit ilmu pengetahuan yang kosmopolitan dan maju. Ini yang menjadikannya dekat dengan para intelektual dan orang-orang pintar. Prabowo sendiri memiliki hubungan dengan intelektual seperti ayahnya sendiri Sumitro Joyohadikusumo dan aktivis terkenal Sohogi. Sumitro. Prabowo sendiri adalah putra dari ekonom terkenal Sumitro. Sumitro dikenal sebagai salah satu ekonom paling berpengaruh di Indonesia pada masanya, dengan karir akademis dan politik yang banyak berkontribusi terhadap kebijakan ekonomi negara. Sumitro menempuh pendidikan ekonomi di Belanda, di mana ia menyelesaikan studi di Universitas Rotterdam. Di sana, ia mendalami ilmu ekonomi yang membentuk dasar pemikirannya tentang ekonomi pembangunan. Setelah Indonesia merdeka, Sumitro berperan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang dapat mengatasi tantangan pembangunan. Ia bekerja sama dengan beberapa tokoh nasional, termasuk Proklamator Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dalam menyusun program ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong pembangunan ekonomi. Sumitro pernah menduduki berbagai posisi penting dalam pemerintahan. Di era Soekarno, ia menjadi salah satu arsitek ekonomi dalam kabinet Ali Sostro Amijoyo dan kabinet Juanda. Setelah itu, di masa Orde Baru, di bawah pemerintahan Soeharto, ia menjadi Menteri Perindustrian dan Menteri Riset. Pada masa setelahnya, ia menjadi salah satu intelektual yang mengembangkan konsep ekonomi untuk modernisasi Indonesia. Sumitro mendirikan Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia dan berkontribusi besar dalam pengembangan studi ekonomi di Indonesia. Sudrajat Djiwandono. Sudrajat Djiwandono yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dari tahun 1993 hingga 1998 adalah kakak ipar Prabowo Subianto. Ia menikah dengan Bianti Joyohadikusumo, putri ekonom dan politikus terkenal Sumitro Joyohadikusumo, yang juga ayah dari Prabowo Subianto dan Hashim Joyohadikusumo. Pada masa jabatannya sebagai Gubernur BI, Sudrajat berperan penting dalam mengelola krisis moneter Asia yang berdampak besar pada Indonesia. Salah satu langkah beraninya adalah menutup beberapa bank, termasuk yang terkait dengan keluarga Presiden Soeharto, yang kemudian menyebabkan ia diberhentikan dari BI oleh Soeharto pada Februari 1998. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Meski Gus Dur di masa reformasi memiliki hubungan yang kompleks dengan Prabowo terkait politik, namun hubungan mereka sudah terjalin sejak lama. Gus Dur pernah bilang bahwa Prabowo adalah orang yang paling ikhlas untuk NKRI. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Berdasarkan pengakuan beberapa orang, Gus Dur pernah meramalkan bahwa Prabowo akan jadi presiden di usia tuanya. Sohogi. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Prabowo muda berteman dengan aktivis mahasiswa terkenal Indonesia masa Orde Lama, yaitu Sohogi. Meski terpaut usia cukup jauh dengan Sohogi, sekitar 9 tahun, Prabowo dulu pernah jadi teman akrabnya Sohogi. Sohogi sendiri menyebut dalam catatan seorang demonstran beberapa pertemuan dengan Prabowo. Gi memanggil Prabowo dengan panggilan Bowo. Gi dan Prabowo tercatat sering berinteraksi pada awal-awal pemerintahan Orde Barunya Soeharto. Pada tanggal 7 Mei 1969, misalnya, Gi bersama Bowo berkeliling ke Departemen Luar Negeri, Lembaga Ketahanan Nasional atau Leknas, dan Pertahanan Keamanan atau Hankap. Mereka kemudian berkumpul di rumah Sohogi. Di rumah itu ada Didit, Bowo, Charlie, dan Yopi. Sementara itu, pada tanggal 15 Mei 1969, Gi mencatat dirinya datang ke acara Sumitro Joyohadikusumo, ayah Prabowo, dan Sultan Syahrir. Di sana dia membicarakan banyak persoalan, mulai dari yang umum hingga ke isu seputar universitas. Catatan lain Gi terhadap Prabowo ditulis pada tanggal 25 Mei 1969. Gi menulis, "Ia, Prabowo, cepat menangkap persoalan-persoalan dengan cerdas, tapi naif. Mungkin kalau ia berdiam 2-3 tahun dan hidup dalam dunia yang nyata, dia akan berubah." Terlepas dari kesan Gi tentang Prabowo, hubungan keduanya bisa dikatakan cukup dekat. Prabowo bahkan menjadi salah satu anak muda yang menyerahkan karangan bunga ke makam Sohogi. Gi seperti diketahui meninggal di Puncak Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa, di saat pendakiannya pada tanggal 16 Desember 1969. Begitulah sekelumit kisah Prabowo yang punya hubungan dekat dengan sejumlah intelektual dan kaum terdidik.
mengapa Fahri Ali menyebut Prabowo terlahir dari cosmopolitan superculture yang menjadikannya seorang tokoh yang dekat dengan ilmu pengetahuan.